Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pajak tentunya. Dan di kesempatan kali ini edisi spesial karena kita ada konten baru yang judulnya adalah CUD. CUD apa coba tebak? Cash on delivery? Bukan. CUD adalah coretan untuk dulur. Nah, CUD ini adalah sebuah coretan yang kami persembahkan untuk dulur-dulur pembelajar yang menjelaskan tentang atau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di video-video sebelumnya. Nanti kita akan rangkum dalam bentuk coretan yang mudah-mudahan mudah dimengerti dan tentu saja kalau misalkan bermanfaat alhamdulillah dan mohon koreksinya ya kalau misalkan ada kesalahan yang kami sampaikan atau kami sajikan. Nanti kalau ada kesalahan kita bahas di komentar, kita diskusikan yang benarnya gimana sih gitu ya. Karena yang jelas yang namanya pajak ini ya kita bukan mencari kebenaran dari siapa yang berbicara tapi dari aturan. Nah, tapi dari coretan ini mungkin supaya lebih mudah kita akan bentuk ringkasan. Nah, baik di edisi spesial atau episode pertama ini ada 2 pertanyaan yang menurut kami ini saling berkaitan dan nanti kita akan bahas secara tuntas. Yang pertama adalah pertanyaannya seperti ini. Kak, saya mau bikin NPWP online, terus ngisi datanya tuh penghasilan di bawah 4,5 juta. Itu akan kena pajak nggak, Kak? Nah, kalau misal sudah jadi statusnya aktif, bisa dinonefektifkan seperti di video nggak, Kak? Oke. Yang kedua, Kak, saya baru lulus, belum bekerja. Oke, baru bikin NPWP buat syarat lamar kerja. Tapi pas dicek NPWP saya statusnya aktif. Berarti itu harus dinonaktifkan juga? Iya, Kak. Kan saya belum berpenghasilan. Tapi kalau nanti harus bayar, mohon jawabannya ya. Takut kalau nanti harus bayar. Mohon jawabannya ya, Kak. Baik, nah 2 pertanyaan ini dapat ditarik benang merah. Pertanyaannya seperti ini ya. Jadi kasusnya sama-sama punya NPWP. Nah, terus penghasilannya di bawah 4,5 juta ya. Karyawan atau belum punya penghasilan di sini ya, termasuk yang belum punya penghasilan juga. Oke, atau bentar. Kurung 4,5 juta per bulan termasuk yang belum punya penghasilan. Belum punya penghasilan. Apa kewajiban saya dan apa saja yang baiknya dilakukan? Nah, baik dulur-dulur pembelajar semuanya. Untuk yang pertama, ya, untuk pertanyaan besar ini, kita akan sebelum menjelaskan lebih dalam ya. Jadi NPWP itu sebenarnya untuk dulur-dulur nih yang belum punya NPWP, jangan terburu-buru gitu ya kalau misalkan belum ada keperluan. Karena sebenarnya untuk yang wajib punya NPWP itu kalau sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai Undang-Undang PPH. Objektif sesuai dengan Undang-Undang PPH. Nah, ini cara mudahnya ya kalau dibaca nih panjang nih kalau di Undang-Undang PPH ya. Intinya kalau yang berkaitan dengan orang pribadi itu orang pribadi yang tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lebih dari 183 hari. Nah, kalau misalkan syarat subjektif sih memenuhinya. Nah, cuman yang objektif ini yang memiliki penghasilan. Memiliki penghasilan di atas PTKP atau batasan di atas PTKP. Nah, jadi kalau misalkan kita karyawan terus di atas PTKP itu emang wajib bikin NPWP. Tapi kalau di bawah itu opsional ya. Kenapa saya bilang opsional? Karena kalau misalkan di bawah tapi misalkan ada keperluan tadi untuk lamar kerja atau untuk
pendaftaran NPWP badan misalkan ya, buat persyaratan menjadi direktur dan lain-lain, ya silahkan saja. Nah, tapi nanti mungkin kaitannya yang akan kita bahas lebih dalam nih kalau punya NPWP tapi penghasilan di bawah PTKP. Nah, tapi di sini sebenarnya yang ingin saya sampaikan, kalau misalkan dulu belum memenuhi syarat khususnya objektif ya, ya kalau belum perlu jangan dulu daftar, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau misalkan tadi karena perlu untuk lamar kerja atau misalkan buat syarat tertentu, terus udah punya NPWP nih, nah gimana nih kewajiban dan apa saja yang harus dilakukan? Mari kita bahas. Nah, mari kita bahas, kita mulai dari kewajiban. Nah, kewajiban yang punya NPWP secara umum itu sebenarnya ada dua. Yang pertama bayar, dan yang kedua lapor. Udah, kewajibannya cuma dua ini aja gitu ya. Nah, untuk bayar, ini bagi yang istilahnya sesuai peraturan memang harus bayar gitu. Nah, kita persempit di sini tadi penghasilannya di bawah 4,5 juta atau belum punya penghasilan. Gimana sih pembayarannya? Nah, untuk karyawan itu ada namanya PTKP. Nah, PTKP ini untuk yang belum menikah, saya tulis TK0 ya, tidak kawin 0 dan belum punya tanggungan, itu PTKP setahunnya itu 54 juta. PTKP setahunnya adalah 54 juta. Ini aja ya biar gampang. Oke. Nah, kemudian jika menikah ya. Nah, dan bentar kita PTKP-nya. Oke, nah kemudian jika menikah, saya tulis K ya, K itu kawin, tapi misalkan belum punya tanggungan, K0, itu PTKP-nya nambah 4,5 juta, berarti 58,500.000. Nah, jika punya anak satu, PTKP-nya nambah juga 4,5 juta, berarti jadi 63 juta ini setahun ya. Nah, lebih mudahnya PTKP ini untuk ketika kita berdiri sendiri kan 54 juta ya. Setiap ada penambahan status ya, entah itu menjadi menikah, entah itu menikah atau misalkan anaknya tambah anak ya, 1, 2, dan 3 itu menambah PTKP atau batasan kena pajak tadi, penghasilan tidak kena pajak tadi 4,5 juta, tapi maksimal itu tanggungannya 3 ya. PTKP maksimalnya adalah 72 juta. Nah, kalau misalkan anaknya 4, 5, dan seterusnya ya PTKP-nya maksimal 72 juta setahun. Gitu. Tapi kalau misalkan belum menikah dan belum punya anak, TK0 tadi PTKP-nya 54 juta. Yang artinya kalau misalkan tadi penghasilannya di bawah 4,5 juta per bulan, atau kita ambil maksimal deh 4,5 juta, misalkan ya 4,5 juta dikalikan 12 itu hasilnya 4,500.000. Jika dikalikan 12 dalam setahun itu hasilnya adalah 54 juta. Nah, PTKP adalah batasan kan pajak. Kalau penghasilannya 54 juta, kemudian PTKP-nya 54 juta juga, berarti kan kalau dikurangi 0 ya. Jadi ya nggak ada kewajiban pajak yang harus dibayar. Gitu. Nah, jadi jangan khawatir tadi pertanyaan dari dulur, kalau penghasilannya di bawah 4,5 juta, nggak ada kewajiban bayar kalau karyawan ya, apalagi yang belum punya penghasilan. Gitu. Jadi untuk kewajiban yang pertama, tidak ada kewajiban pembayaran. Nah,
Itu ya, jadi nggak perlu mikir bayar kalau selama penghasilannya masih di bawah 4,5 juta atau belum punya penghasilan. Jadi aman ya. Kemudian yang kedua, kewajibannya adalah lapor. Nah, untuk orang pribadi, lapor itu dilaksanakan setiap tahun, itu dari bulan sejak Januari sampai dengan Maret. Yang mana dulur-dulur kalau misalkan tadi penghasilannya di bawah 4,5 juta, cukup melaporkan SPT 1770 SS. Ini berat dan ini pasti nihil karena kan nggak ada yang dibayar gitu. Dan hati-hati dulur-dulur kalau misalkan dulur-dulur lapornya lebih dari Maret ya, ada denda jika lapor lebih, jika lapornya telat atau kata-katanya kurang pasti, jika telat atau tidak lapor ada denda 100.000. Nah, jadi bayar nggak wajib ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah lapor setiap tahunnya dari Januari sampai dengan Maret. Nah, bebas ya, mau 1 Januari, 2 Januari, 1 Februari, pokoknya sebelum 30 Maret. 31 ya berarti ya, sebelum 31 Maret. Kalau telat atau tidak lapor dendanya 100.000. Gitu ya. Jadi hanya memikirkan satu kewajiban, lapor setahun sekali saja ya, kita sebagai orang pribadi tadi itu. Nah, jika sudah lapor, dulur-dulur aman dari denda. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Nah, terus kan saya nggak punya penghasilan, ada namanya non efektif. Boleh nggak tuh ngajuin permohonan itu? Boleh. Nah, jadi solusi kalau misalkan dulu, aduh saya kan masih belum punya penghasilan atau saya punya penghasilan dan masih di bawah PTKP, jika belum punya penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP, ini untuk karyawannya, bisa mengajukan permohonan non efektif. Nah, permohonan non efektif ini jika sudah NE atau non efektif, itu maka akan terbebas dari lapor. Jadi tidak ada kewajiban lapor SPT. Jadi nggak perlu lapor tiap tahun kalau sudah ditetapkan menjadi WPMI. Nah, untuk yang misalkan untuk butuh tutorial ya, baik tadi mau lapor atau misalkan mau mengajukan sebagai NE, ada di video dulur pembelajar sebelumnya. Nah, itu pembahasan kita untuk yang 2 pertanyaan besar ini. Punya PNBP tapi penghasilan di bawah 4,5 juta karyawan per bulan atau belum punya penghasilan, kewajibannya apa saja dan baiknya dilakukan seperti apa. Jadi nggak perlu memikirkan bayar tiap bulan, cukup melaksanakan kewajiban lapor setiap tahun. Udah setahun sekali aja. Tapi ya mudah-mudahan sih ada peningkatan gaji misalkan, atau ada usaha. Nah, kalau ada usaha atau peningkatan gaji kan ada berbeda lagi kewajiban pajaknya. Tapi kalau misalkan masih belum punya penghasilan, misalkan ibu rumah tangga gitu ya, atau kerja tapi masih di bawah PTKP, cukup lapor setahun sekali gitu. Dan supaya aman dari denda. Dan ada pilihan lain yang bisa jadi solusi supaya tidak kena denda dan tidak perlu wajib lapor, adalah mengajukan permohonan non efektif. Dan jika sudah ditetapkan menjadi non efektif, tidak ada kewajiban lapor SPT tahunan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, jadi jangan khawatir ya.
Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di komentar. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.